Kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pagi ini semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan iman dan Islam, sehat jasmani rohani kita, sehat keluarga kita, penuh barokah Allah Subhanahu wa taala, bertambah taat kita kepada Allah dan selalu istiqomah, serta saat dipanggil Allah semoga dalam kondisi husnul khatimah, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang barokah sehingga kita bisa berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, dan sepulangnya syukur-syukur alhamdulillah ada kelebihan untuk kembali membeli rumah dan kemudian bisa menciptakan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ya. Dan semoga yang belum menikah dimudahkan oleh Allah untuk segera menikah. Aminnya kenceng banget. Gak tahu siapa tadi yang aminnya kenceng ya. Ibu dan bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dalam majelis ilmu yang fadilahnya tak terbilang. Kalau kita baca hadis-hadis tentang fadilah untuk duduk dalam majelis ilmu, enggak cukup waktu kita. Ada puluhan bahkan ratusan hadis yang menyebutkan tentang fadilah. Salah satu yang sering kita sampaikan adalah hadis Nabi muttafaq alaih, man salaka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan satu perjalanan, melakukan satu upaya dalam rangka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga duduk kita sejenak dalam majelis ilmu ini menjadi sarana dimudahkannya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para ulama membahas ketika hadis begini, itu yang mendapatkan sarana untuk dimudahkan ke surga itu yang paham atau yang enggak? Kalau Bapak Ibu milih yang mana, Pak? Yang milih yang paham ya insya Allah ya. Tetapi para ulama kemudian bersepakat. Jadi paham nggak paham, pokoknya duduk hadir dalam majelis ilmu itu sudah menjadi sarana untuk dimudahkannya ke surga. Bagaimana? Bapak Ibu milih yang syaratnya harus paham atau pokoknya duduk? Oh, pokoknya duduk. Jadi semua yang hadir ini jenengan paham atau enggak peduli. Hadis Nabi itu berlaku. Jadi yang begitu datang langsung khusyuk itu insya Allah juga menjadi sarana menuju surga. Amin Allahumma amin. Tapi nek terusan begitu ya rodok kebangetan. Ibu dan bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita cinta terhadap majelis ilmu itu karena luar biasa yang disediakan oleh Allah dan Rasulnya ya. Baik, ibu dan bapak semuanya dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis 42 hadis totalnya dalam kitab Arba'in Nawawi ini, 40 hadis. Mengapa para ulama itu berlomba-lomba menuliskan 40 hadis? Karena ada hadis Nabi yang memberikan busyro, memberikan kabar gembira yang luar biasa kepada orang yang hafal 40 hadis. Hafal itu maknanya dua. Hafal benar-benar bisa menyampaikannya, dia hafal di luar kepala sehingga tanpa membaca teks dia bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Yang kedua, hafal itu menjaga untuk dipahami dan dilaksanakan, yaitu
barang siapa yang hafal 40 hadis itu, kata Nabi, dia akan di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan ulama. Dalam hadis lain, dia akan dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi, aku akan menjamin dan bersama dengannya. Kita kepingin begitu atau tidak, Bu? Pak? Pastinya kita kepingin untuk mendapatkan jaminan dan akan dibersamai Kanjeng Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang keempat. Kita sudah bahas hadis pertama, kedua, hadis kedua kita sampaikan 2 kali karena panjang, dan hadis ketiga juga sudah. Maka hadis keempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Judulnya tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, sebagaimana biasa kita baca terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, mari kita kaji hadis ini yang memiliki makna yang sangat besar. Kita bahas terlebih dahulu, hadis itu ada dua hal besar, yakni riwayat hadisnya. Ini sangat menentukan nanti hadis itu sahih, hasan atau dhaif, dan mungkin bisa jadi palsu ya. Jadi riwayat. Yang kedua adalah matannya atau isinya. Jadi bukan semata-mata isi, tetapi hadis itu selalu membahas 2 hal tersebut, yakni riwayatnya dan kemudian isinya. Nah, hadis ini dari sisi riwayat ada perawi pangkal. Perawi pangkal itu biasanya kalau hadis itu marfu' berarti sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti pasti ada perawi pangkalnya sahabat. Jadi kalau marfu' sampai kepada Rasulullah, maka perawi pangkalnya siapa, Bu? Pak? Sahabat. Dan kemudian nanti ada perawi ujung. Perawi ujung itu biasanya 1 dari 6 kitab induk atau 1 dari 9 kitab induk hadis. Yang biasa disebut dengan kutubus sittah, kitab-kitab hadis, 6 kitab induk hadis, atau kutubut tis'ah, 1 dari 9 kitab induk hadis. Nah, itu perawi ujung yang kita kaum muslimin mendapatkannya biasanya dari situ ya, dari kitab-kitab induk. Dan Imam Nawawi di dalam hadis ini menyebutkan hadis riwayat atau perawi ujungnya itu adalah ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud, ada di Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Dan ketika kemudian hadis itu sudah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tuntas selesai, apalagi kemudian Sahih Muslim biasa disebut dengan muttafaq alaih, maka sudah jaminan pasti sahih. 1 dari 2 itu saja, apakah Bukhari ataukah Muslim. Nanti ada hadis-hadis yang boleh jadi tidak ada di dalam Sahih Bukhari dalam Muslim, tapi ada di dalam kitab
hadis misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berarti satu dari 4 imam mazhab yang beliau generasi sebelum Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga tidak mungkin di dalam kitabnya Imam Ahmad nanti ada hadis ini sahih enggak menurut Bukhari Muslim. Ya enggak ada, beliau belum lahir ya. Beliau belum lahir. Termasuk nanti hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab-kitab hadisnya Imam Syafi'i enggak ada disebut oleh Imam Syafi'i nanti rawahul Bukhari wa Muslim. Loh, memang beliau tahu nanti akan ada Bukhari Muslim? Enggak lah ya, karena beliau belum lahir ya. Baik, Ibu dan Bapak, di hadis ini tadi riwayat perawi ujungnya siapa? Muttafaq alaih, sudah. Bukhari dan Muslim. Ada 5 di sini tadi. Ada dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Nah, riwayat perawi pangkalnya yang sahabat itu adalah panggilan atau julukannya atau laqab dalam bahasa Arabnya itu adalah Abu Abdurrahman. Karenanya tadi di awal an Abi Abdurrahman. Karena ada annya maka disebutnya dengan Abi. Ya. Kalau tanpa ada an dan yang semisal atau harfu jar yang lain maka biasanya disebut dengan Abu. Itu panggilan di sana ya. Di Arab. Dan Ustaz, boleh nggak kita meniru orang Indonesia? Boleh saja ya. Nama anaknya siapa kemudian nanti dipanggil Abu siapa, begitu kan, sesuai dengan nama anaknya ya. Tapi tidak harus, dan itu tidak menentukan apa-apa ya, sebagai julukan saja ya. Kecuali nanti misalnya benar-benar misalnya ittiba Nabi, benar-benar niatnya karena mengikuti Nabi. Salah satu julukan Rasulullah itu adalah Abu Qasim misalnya, salah satu putra dari beliau yang meninggal ya. Maka boleh jadi itu kemudian dia mendapatkan pahala dengan itu. Tapi ketika tidak disertakan niat yang seperti itu, ya sudah sama saja ya. Panggil nama saya Muhammad Zubairi, anak saya laki-laki banyak, perempuan ada, kemudian disebut dengan Abu anak dari nama anak saya, boleh, enggak juga enggak ada masalah ya. Jadi bukan menentukan kualitas, apalagi kualitas keimanan seseorang, enggak sampai begitu ya. Baik, ini adalah hal yang umum di kalangan masyarakat Arab dengan panggilan atau julukan Abu berdasarkan anaknya. Salah satu anaknya Abdullah bin Mas'ud itu adalah Abdurrahman, sehingga beliau disebut dengan Abu Abdurrahman. An Abi Abdurrahman. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namanya Abdullah, bapaknya adalah Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud. Satu dari 4 Abdullah yang merupakan ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Beliau termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang muhajirin, orang Mekah yang masuk Islam di awal-awal. Beliau termasuk sahabat yang merupakan ahlul qura atau ahlul Quran, sangat pakar di bidang Al-Quran dan konsentrasinya terhadap Al-Quran juga luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini di awal-awal ketika masuk Islam, waktu di Mekah, beliau yang paling sering, ada yang menyebut, meriwayatkan awal-awal membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Orang masuk Islam masih sedikit, beliau baca Quran di depan Ka'bah, digebukin sama orang-orang kafir Quraisy sampai pingsan. Begitu pingsan, bangun, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Bu? Kalau menurut panjenengan? Baca Quran, digebukin orang, pingsan. Karena nggak umum waktu itu. Kalau setelah siuman kira-kira sadar, apa yang dilakukan? Pergi ya, pulang ya kali. Kalau dalam pikiran kita. Beliau ternyata enggak. Begitu bangun itu, baca Quran lagi Pak. Habis itu digebukin lagi sama orang-orang ya. Digebukin lagi 2 kali, pingsan lagi ya. Bangun dari pingsan atau sadar, apa yang dilakukan Mbak Bu? Maca Quran maneh, Masya Allah ya. Luar biasa, saking cintanya kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, kepada Islam ya. Sampai akhirnya yang gebukin sudah bosan. Wah ini orang anak digebukin terus kok masih bangun-bangun langsung baca Quran lagi. Udahlah, capek kita ngurusin ya, udah biarin saja ya. Nah inilah Abdullah bin Mas'ud ya. Nah ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, riwayat hadis yang diriwayatkan ada 848 hadis. Beliau ahli Quran, tapi juga dengan kecerdasannya yang luar biasa, termasuk salah satu dari ulamanya sahabat
Abdullah bin Mas'ud ini juga meriwayatkan hadis. Nah, ulama di dalam Islam dan ilmu hadis itu detail luar biasa. Kalau bicara tentang perawi hadis itu pasti sangat detail. Sangat detail, termasuk berapa hadis yang diriwayatkan itu dibahas oleh para ulama. Nah, berapa tadi? Berapa hadis? 848 ya. Angkanya lumayan enak, jadi mudah dihafal. 848 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Baik, Ibu dan Bapak, lanjut beliau. Qala Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud ini berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Nabi kepada kita, kepada kami. Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau disifati dulu oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Ini salah satu karakter atau sifat wajib Nabi. Shadiqul masduq, shadiq orang yang jujur, sangat jujur. Al-masduq yang paling jujur dan terpercaya. Shadiqul masduq. Shadiq sudah melekat di dalam diri beliau kejujuran. Masduq, semua orang mengakui, tidak ada tanpa kecuali, yang senang maupun yang tidak senang, yang senang maupun yang benci, kawan maupun lawan, semuanya mengakui al-masduq, yang jujur dan terpercaya. Nah, itu disifati oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW shadiqul masduq. Nah, setelah itu kemudian lafaz atau sabdanya Nabi. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya atau proses penciptaannya di dalam rahim ibundanya, di rahim ibundanya itu arba'ina yauman nutfah. Dalam masa 40 hari itu berupa nutfah. Nutfah itu sudah bertemunya sel sperma bersama dengan ovum. Bertemunya sel sperma dengan ovum itu berupa nutfah. Nutfah amsaj. Di ayat yang lain nutfah amsaj. Segumpal mani. Nutfah. Jadi sekali lagi nutfah itu sudah bertemunya sel sperma bersama dengan ovum. Berapa lama? 40 hari. Ini 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian di 40 hari kedua itu berupa alaqah. Alaqah itu kalau nutfah tadi adalah bertemunya sperma dengan ovum, kemudian alaqah ini segumpal darah. Sudah berproses ya, sudah berproses pada proses yang kedua menjadi alaqah mithla dzalik 40 hari kedua ya. Kemudian tsumma yakunu mudghah. Di 40 hari ketiganya mithla dzalik, dalam 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Di 40 hari ketiga segumpal daging, segumpal daging di sini sudah proses tulangnya sudah ada, kemudian sudah dibungkus dengan daging. Nanti juga didetailkan di surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 12 sampai ayat 14. Setelah berupa segumpal daging, bentuk tubuhnya sudah ada, tulang-tulangnya sudah, kemudian sudah ada daging, kemudian dibungkus dengan kulit, ya, dibungkus dengan kulit, maka di 40 hari ke berapa Pak? Bu, keempat. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat kepadanya ya, untuk fayangfuhu fihi ar-ruh, ya, untuk meniupkan ruh, yang ruh tersebut di alam arwah sudah
dijanji atau sudah berjanji bersyahadat kepada Allah. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172 menegaskan tentang Allah telah berjanji, menyatakan janjinya kepada, mengambil janji atau sumpahnya kepada seluruh ruh yang telah Allah ciptakan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ya. Maka semua ruh di alam arwahnya itu menjawab, qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, pemberi rizki kami, dan seterusnya. Ya. Bala syahidna, kami bersyahadat. Dan syahadat itu maknanya 3. Yang pertama adalah kami bersaksi, yang kedua kami berjanji, dan kami bersumpah. Nah, ruh yang telah disumpah tadi itu kemudian ditiupkan ke dalam jasad yang sudah berbentuk mudghah tadi, yang sudah janin, yang sudah bentuknya menjadi mudghah, sudah ada bentuknya. Kalau di USG biasanya sudah bisa disampaikan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Yang unik, anak saya yang terakhir, ya, saya punya 6, yang 1 meninggal yang pertama, sehingga yang hidup ini berarti anak yang kelima, anak yang terakhir. Itu satu-satunya yang ketika di USG disebutkan oleh dokter, ini Pak laki-laki, ya, laki-laki, ditunjukkan kata dokternya ini. Ini nih kelihatan, ini Pak. Buktinya kalau laki-laki. Begitu lahir ternyata perempuan. Ini qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, karena 5 anak saya yang sebelumnya itu laki-laki semua, Bu, Pak. Jadi kata istri saya, Allah kadang-kadang USG juga salah. Ini USG zaman dulu belum 4 dimensi itu ya, masih nggak tahu masih 2 dimensi atau berapa itu waktu itu ya. Sehingga begitu lahir perempuan, alhamdulillah saya langsung sujud syukur ya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 40 hari ke berapa tadi? 4 berarti berapa hari benar usianya? 40 hari kali setelah 3 itu berarti 120 hari ya. Di 120 hari itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang sudah berbentuk tadi ya. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian bersamaan dengan meniupkan ruh itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa yu'maru kepada malaikat bi arba'i kalimatin untuk menuliskan 4 takdir Allah. 4 ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada janin tersebut. Apa saja 4 itu? Apa saja, Pak, Bu? Ya, di sini disebutkan yang pertama bikatbi rizqihi. Ditulis rezekinya. Rezeki itu apa saja? Jodoh masuk di sini juga. Jodoh masuk pada rezeki ya. Yang tadi aminnya kenceng ketika menikah tadi juga sudah ditulis ya. Itu kenceng hanya omongannya saja atau gimana? Itu wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Dan seterusnya. Ada, sudah dituliskan bikat birizkihi ya, takarannya ya. Sehingga orang yang memiliki keimanan itu tidak akan bimbang, galau dan sebagainya. Kenapa? Rezeki saya tidak akan mungkin dipatok ayam, tidak mungkin gitu kan. Rezeki saya tidak akan mungkin tertukar dengan orang, dan begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Yang kedua, wa ajalihi. Ini juga telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ajalnya. Ajal itu jatah hidupnya. Batasan hidupnya. Pernah saya sampaikan, Bu, kisah menterinya Nabi Sulaiman yang namanya Jalil, pernah ya? Di mana pada saat diajak rapat oleh Nabi Sulaiman, kemudian ada tamu datang, ternyata tamu ini malaikat maut. Setelah pulang tamunya, si Jalil ini datang pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, tadi tamu jenengan siapa? Memang kenapa? Enggak, tadi natap tajam saya, sangat tajam, sehingga bulu kuduk saya berdiri, saya sangat takut ya.
Oh tadi malaikat maut. Menjadi lebih takut si Jalil ini, sehingga Jalil ini bilang kepada Jalil Al-Qadiri, itu bilang kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya minta tolong boleh ya? Apa? Tolong saya bawa ke tempat yang sangat jauh. Waktu itu memang kamu mau kemana? Yang saya ketahui yang paling jauh India. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu di Palestina, ya, di Palestina, kemudian India jauh juga, sangat jauh pada waktu itu. Maka Nabi Sulaiman adalah raja yang baik-baiklah, dikirimkan lewat angin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ke India. Besoknya tamunya Nabi Sulaiman datang. Siapa tadi? Malaikat maut. Malaikat maut datang. Malaikat kemarin kenapa? Kamu kok menatap tajam menteri saya? Oh begini Nabi Sulaiman ceritanya. Saya itu diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa menterimu itu Jalil. Lah kok waktu saya datang kepada panjenengan kok, loh ini orang kok masih di sini? Memang di mana kamu diperintahkan untuk mencabut? Di India. Waktunya kapan? Waktunya ba'da zuhur. Lah persis tadi. Pertanyaan adalah yang minta mau dikirim ke India siapa Bu? Pak Jalil sendiri, ya. Dan waktunya kapan? Ba'da zuhur. Persis. Maka begitu malaikat maut, ya makanya dia tatap tajam. Loh iki kok arek iki kok sik neng kene gitu kan? Masih di sini begitu. Ternyata begitu tiba waktunya, Masya Allah wa tabarakallah. Inilah yang disebutkan oleh Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menemuimu. Ya. Jadi di mana saja. Maka Al-Quran juga menyebutkan walau fi burujim musayyadah, walaupun engkau ada di benteng yang sangat kuat, ada di bunker. Masih ingat Saddam Hussein Bu, Pak? Di mana matinya? Di bunker. Bunker kan sudah aman lah, sangat aman, tetapi di situ dia matinya. Ya. Ada seorang pimpinan yang menjadi target operasi sebuah militer yang lain, ya, itu sama juga. Dia penjagaan yang sangat ketat, kemudian ada di tempat yang paling aman tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang khusus pengawalnya. Dan ternyata kemudian ketika ajalnya tiba, ibu-ibu, udah bapak-bapak tahu siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah ajudan terpercayanya. Dor. Wah, itulah ajal. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, karena kita tidak tahu kapan mati dan di mana mati, tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, maka kewajiban kita menjadikan muslim sepanjang waktu dan dimanapun berada. Sudah kita pergi kemana saja dalam kondisi apapun, jangan lupakan kita, jangan hilangkan kita dari kemusliman dan keimanan kita. Jaga keimanan dan keislaman karena ajal itu telah ditetapkan. Ya. Sudah berapa tadi yang ditulis? Yang pertama rezeki, yang kedua ajal. Yang ketiga ini juga sangat penting untuk kita fahami. Wa amalihi. Amal seseorang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita habis ini ngapain? Kalau planningnya apa Pak Bu habis ini? Sarapan ya. Dan sebagainya. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunya apa itu sudah ada kan? Ibu sudah nyiapin juga dan sebagainya. Itu sudah, semuanya sudah. Habis itu ngapain lagi dan sebagainya. Semua kita mungkin atau kebanyakan dari kita melakukan planning, membuat rencana-rencana aktivitas, to-do list-nya, ya, daftar aktivitas yang mau dilakukan. Kita sudah detailkan dan seterusnya. Yang terjadi itulah nanti takdir Allah. Di mana amal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, kalau kita itu ada kerentek, ada niat amal baik, kaidahnya di dalam agama segerakan. Ada lintasan pikiran saya melakukan sesuatu, dan sesuatu itu amal soleh, segera saja disegerakan. Karena itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ini amal mau sudah saya catat ini, begitu kan.
Dan kalau tidak segera, maka setan yang kemudian nanti menggodanya. Kalau amal soleh tidak disegerakan, bisa jadi nggak jadi dilakukan. Dan kalau tidak jadi melakukan amal soleh, jadinya biasanya melakukan apa? Na'udzubillah, maksiat dan dosa. Ya. Maka segeralah, ya. Ingin bertobat, perintahnya Al-Quran itu wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah, larilah untuk menuju ampunan Allah. Ada niatan untuk melakukan amal soleh, sekali lagi bersegera. Ya. Karena Allah akan mudahkan baginya setiap ketetapan yang telah Allah tetapkan berupa amal ini, maka di antara kesungguhan kita untuk menjemput takdir Allah yang baik, itu kalau ada niatan atau kerentek atau ada planning atau lintasan pikiran mau melakukan kebaikan, segera saja dilakukan. Ya. Yang terakhir, wasaqiyun au sa'idun. Saqiyun celaka, sa'idun bahagia. Yang dimaksudkan di sini, dia menjadi ahli surga atau ahli neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya, pembahasannya cukup dalam, saya hanya ingin bertanya kepada panjenengan semua. Pertanyaan saya maksudkan untuk memudahkan memahami bab ini. Panjenengan tahu enggak kita diputuskan seperti apa oleh Allah? Ditakdirkan Allah menjadi ahli surga atau neraka. Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Nah, inilah juga karunia Allah. Allah informasikan kepada kita bahwa takdir itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti terjadi, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita sehingga ghaib bagi kita seperti apa. Sehingga berbicara tentang takdir dan memahami dan menyikapi takdir seperti ini adalah yang jelas. Pertanyaan kedua saya, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat baik atau berbuat buruk, Pak, Bu? Berbuat baik. Betul ya? Allah memerintahkan kita untuk menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Ahli surga. Maka itulah rahasia besar dan karunia besar Allah Subhanahu wa taala ketika takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinformasikan kepada kita, maka sikap yang benar kepada kita adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kemudian kita harus bersikap gimana? Ini pertanyaannya biasanya banyak begini. Kita harus bersikap bagaimana? Maka pertanyaan kedua, jawaban atas pertanyaan kedua saya tadi, Allah itu merintahkan kita berbuat amal soleh atau amal yang buruk? Amal soleh. Maka kewajiban kita ya beramal soleh. Allah perintahkan kita untuk menjadi ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Maka kejar, fokus kita untuk bagaimana cara menjadi ahli surga dan menghindarkan diri dari ahli neraka. Amal-amal apa saja yang mengantarkan ke surga, ini yang kita kejar. Amal-amal apa saja yang mengantarkan seseorang ke neraka, ini yang kita jauhi. Nah, inilah rahasia besar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Ma'rifatullah kita harus kita tingkatkan, pengenalan kita kepada Allah harus kita tingkatkan, karena Allah itu maha tahu, al-alim, al-khabir, sampai sangat detail. Di antara penjelasan Al-Quran dan Sunnah, Allah itu maha tahu termasuk jatuhnya daun kering, satu daun kering di belantara, hutan belantara di malam hari yang gelap gulita. Ibu bapak tahu Pak, Bu, jatuhnya daun kering pada saat malam gelap gulita di depan rumah panjenengan, Bu? Nggak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta itu tahu satu demi satu dari daun kering yang jatuh itu di belantara di tengah hutan dari miliaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui. Alim itu mengetahui, khabir mengetahui dengan sedetil-detilnya. Saya pernah bertanya,
ibu dan bapak, hewan yang ibu bapak kenal paling kecil apa Pak, Bu? Semut. Ada lagi ya kayaknya yang lebih kecil ya. Zaman dulu itu ada tengu, Pak ya. Ada yang tahu tengu ya? Ada yang tengu. Nah, tengu itu kan untuk hidup dia butuh makan. Betul atau betul? Betul. Lalu terus sing ngasih makan itu siapa gitu kan? Loh, kalau tengunya sangat kecil kemudian alat pencernakannya, mulut, tenggorokan dan sebagainya seberapa itu ya? Kalau sudah makan kemungkinan ada sisa-sisa makanan yang dibuang, betul atau betul? Berarti kira-kira ada dubur ya, ada dubur, kemudian dia mungkin juga ada dia kencing dan sebagainya. Berarti alat untuk kencing, untuk mengeluarkan kotoran besar dan sebagainya kemungkinan ada ya. Ibu tahu, Bu, kayak apa modelnya? Enggak tahu. Bentuk hewannya aja kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu semua. Maka ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, al-alim al-khabir, pengetahuan Allah dan pengetahuan yang sangat detail Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, Maha mengetahui, termasuk Maha mengetahui bagaimana kita nanti di akhirat. Bukan hanya 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, berapa puluh tahun mendatang di dunia, di kuburnya nanti bagaimana, kemudian nanti di akhiratnya bagaimana, dan kemudian kita nanti menjadi ahli surga atau ahli neraka seperti apa. Pastinya kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh untuk menjadi ahli surga dan benar-benar terus berdoa kepada Allah agar menjadi ahli surga. Baik, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, itulah di antara penjelasan yang cukup penting untuk kita fahami dalam rangka memahami apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, 4 hal yang menjadi takdir Allah bersamaan dengan ditiupkannya ruh di 40 hari setelah 40 hari ketiga ya. Setelah 40 hari ketiga, yakni di 120 hari. Para ulama sudah ijma bahwa ruh itu ditiupkan di 40 hari ketiga, setelah 40 hari ketiga ya. Ibu dan bapak semuanya, 4 hal tadi apa saja? Rezeki, kemudian ajal, kemudian amal. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Dan terakhir apa? Ahli surga atau ahli neraka, bahagia atau sengsara ya. Di akhir hadis ini, ibu dan bapak semuanya, Rasulullah SAW bersumpah, fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dalam waktu yang panjang kehidupannya dia melakukan amal ahli surga, amal-amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 jengkal saja. Berarti sudah dekat atau dekat? Dekat banget. Masya Allah, ini orang dalam sepanjang hayatnya ahli surga, amalnya ahli surga. Orang baik atau baik? Orang baik. Tetapi ingat, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, Rasul mengingatkan kepada kita, jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah. Model orang yang pertama ini disebutkan oleh Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, dan catatan amal, catatan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Para ulama menjelaskan maksudnya ternyata orang ini telah ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka. Padahal tadi amalnya apa? Amal ahli surga. Sepanjang waktunya, misalnya kita misalkan saja, usianya 65 tahun. Ajal dia itu di usia 65 tahun. Boleh jadi di
sepanjang 64 tahun sampai usia 60 tahun itu orang yang baik luar biasa. Amalnya ahli surga. Tetapi ternyata bisa jadi tahun terakhir, bisa jadi bulan terakhir, bisa jadi hari terakhir. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu. Orang ini kemudian fayamalu bi amali ahlin nar. Di hari-hari terakhir itu, di detik-detik, jam-jam terakhir atau detik-detik terakhir, orang itu melakukan amal ahli neraka. Maka fayadkhuluha. Karena dia di akhir hayatnya melakukan amal-amal ahli neraka, berarti dia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah, maka kemudian diputuskanlah oleh Allah SWT dia menjadi ahli neraka. Kisahnya cukup banyak, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, yang menjadi pelajaran berharga. Allah alam bisawab, saya sudah pernah menyampaikan di sini atau belum kisah muadzin? Sudah pernah Bu, Pak, saya sampaikan? Imam Al-Qurtubi menyampaikan satu kisah seorang muadzin. Muadzin itu orang baik atau baik, Bu? Pak, orang baik. Semua orang yang beribadah di masjid itu mendapatkan masing-masing mendapatkan pahala yang begitu besar. Maka pahala besar yang dimiliki oleh semua orang yang beribadah karena dia berangkat tadi setelah mendengar azannya muadzin, maka sang muadzin ini juga mendapatkan pahala dari jamaah yang sholat, yang beribadah di masjid karena kedatangannya dengan azan yang dia kumandangkan. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga besar sekali pahalanya. Tetapi ada seorang muadzin zaman dahulu itu kalau azan harus naik ke menara ya. Harus naik ke menara karena belum ada toa ya. Sehingga tidak ada penataan tentang masalah toa ya, nggak diurus, nggak ada karena belum ada naik. Nah, pada setiap dia naik ya, suatu saat pada saat dia naik azan, setelah azan itu dia kelihatan dari tempat tinggi tersebut seorang wanita cantik yang relatif dekat dengan masjid. Dan kecantikannya menawan hatinya, menarik hatinya. Maka setelah selesai urusan, ya, dia datangi itu wanita. Dia tertarik dengan wanita itu, ingin menikahinya. Ya tembak langsung lah, ingin tembak langsung. Gentle juga sih, bagus, gentle. Nggak mau kesuwen ya, nggak mau lama-lama, jadi langsung tembak ya. Maukah engkau menjadi istriku? Kata si wanita. Mohon maaf, nggak mungkin, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya ini non muslim, seorang Nasrani. Saya non muslim. Ya, tentu ayahku tidak akan meridhoinya, tidak akan memperbolehkan. Ya. Tapi kan laki-laki ini, si muadzin ini sudah kadung jatuh cinta. Ya. Kalau katanya love is blind, ya, cinta itu buta kan begitu ya. Dan benar ternyata dia membutakan hatinya. Rasa cintanya kepadanya, cantiknya luar biasa, sudah termehe atau apalah ya bahasanya, sudah benar-benar membutakan matanya, membutakan pikirannya, membutakan mata hatinya. Akhirnya, terus bagaimana cara agar saya bisa menikahimu? Loh, kalau kamu serius, satu saja syaratnya. Apa syaratnya? Ya kamu masuk agama aku, maka ayahku akan mengizinkannya. Benar gitu kan. Ini muadzin sudah diingatkan kawan-kawannya. Apa sih yang kamu cari? Hanya wanita begitu banyaklah wanita. Enggak banyak. Wanita hanya satu itu ya gitu kan. Itu sudah membutakan dirinya, membutakan matanya, membutakan hatinya. Maka akhirnya benar dia murtad. Dan tentu enggak gratis dong. Maksudnya enggak gratis. Kalau masuk ke agama mereka harus dibaptis, ya kan? Harus. Kalau kita syahadat, sana dibaptis. Benar, akhirnya dia rela, benar-benar rela melepaskan ajaran agamanya, ya, akidahnya, keimanannya, dia tinggalkan Islam dan kemudian dia masuk ke agama si wanita tadi, masuk agama Nasrani, dibaptis dan seterusnya. Setelah itu kemudian boleh dinikahkan, sama orang tuanya dinikahkan.
Si wanitanya juga mau karena sudah seagama dengannya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai pernikahan, selesai walimah atau resepsi selesai. Resepsi itu kan kepada orang tua, kemudian tamu-tamu undangan kan senang kalau datang resepsi ya. Tapi kalau pengantinnya kan yang cepat selesai kan begitu kan ya. Gak mulai-mulai kan begitu. Maka kata Nabi memang kalau datang ke kondangan pernikahan itu jangan suwe-suwe, ya udah ya. Begitu datang, apa keperluannya, ucapkan doa, selamat dan sebagainya, makan dan udah secukupnya. Setelah itu segera pulang, jangan lama-lama ngobrolnya, gitu kan. Dan itu yang paling diinginkan oleh pengantin, ya, pengantin. Ini kapan ini selesai? Tamu-tamu ini nggak pulang, gitu. Begitu udah selesai semuanya, kemudian mau bermalam pertama. Ya. Qadarullah, kemudian hujan, Pak Bu, ya. Karena hujan, maka qadarullah juga genteng kamarnya itu bocor. Kan ganggu ya, ganggu ya. Akhirnya si laki-laki ini naik untuk memperbaiki gentengnya yang bocor, dan qadarullah karena dia tergesa-gesa juga dan seterusnya ya, kemudian dia jatuh ya. Dan qadarullah mati pada saat itu, Pak Bu ya. Jadi kalau ada istilah orang celaka berapa kali itu sudah jatuh tertimpa tangga ya. Ini enggak ya, sudah jatuh kepada kekafiran, udah murtad ya. Kemudian ternyata dia bahkan ngincipin saja belum ya, menikmati wanita yang menyebabkan dia murtad itu juga belum. Dan naudzubillah tsumma naudzubillah, inilah sebuah kecelakaan yang luar biasa besar. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini banyak yang harus kemudian menjadi perhatian dan evaluasi kita dan kewaspadaan kita terhadap penjagaan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang berlaku adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu adalah penutup dari akhir kehidupannya. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa saling menasihati, saling mendoakan, saling menjaga agar apa? Agar iman ini tetap di dada, agar iman ini tetap melekat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Kita istiqomah dan pada saat dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Pas bel, pas husnul khotimah, amin ya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah, karena tadi kita nanti tambah waktu sedikit sehingga bisa sholat syuruk ya, sholat isyraq, sekaligus kita tuntaskan. Namun Rasulullah juga memberikan kabar gembira. Ada model orang, wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ada yang layak malubi amali ahli nar, sepanjang hidupnya dia melakukan amal ahli neraka. Berarti ini orang baik atau orang buruk? Orang buruk. Mungkin menzalimi orangnya resek, troublemaker. Kalau ketemu atau datang di satu tempat itu mesti yang lainnya, lo iki maneh teko, begitu kan, dan sebagainya. Ya. Pokoknya troublemaker lah, ya. Nggak ada yang suka, ya, kalau dia datang dan sebagainya. Ya. Kenapa? Saking banyak sekali maksiat, menyusahkan orang, membuat masalah, jengkelkan atau mungkin mengganggu dan sebagainya. Ya. Nah, ini orang ahlun nar amalnya sepanjang hayatnya. Tetap hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu jengkal saja. Berarti ini wajah ahli neraka atau wajah ahli surga, Bu? Wajah ahli neraka. Masya Allah, wajahnya sudah wajah ahli neraka, ya. Nah, ada orang yang modelnya seperti itu, tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayasbiqu alaihil kitab. Catatan Allah, takdir Allah atas dia mendahuluinya. Ternyata ini orang ditakdirkan sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga. Maka berapa banyak pun kemaksiatan dan dosa, sebesar apapun dosa yang dia miliki, troublemaker apapun modelnya orang,
Jangan sampai kita ngejas orang, jangan sampai kita suudzon kepada orang. Baik orang itu orang-orang jauh atau orang-orang, apalagi orang-orang dekat kita, keluarga kita dan seterusnya. Jangan pernah putus asa dari orang-orang, termasuk bisa jadi diri kita pada dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat masih dikandung badan. Maka semodel apapun dia, wajahnya, modelnya menjadi ahli neraka, seolah-olah seperti apa saja maksiat dan dosa yang dia miliki, jangan pernah ngejas dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah terhadap dirinya, apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Nah, model yang kedua ini, kata Nabi SAW, ternyata karena dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, maka di akhir hayatnya dia fayamalu bi'amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga. Maka fayadkhuluha, dipanggil Allah dalam kondisi husnul khotimah dan dimasukkanlah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah, saya menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah, ini kisah juga sudah masyhur, yakni seorang wanita tunasusila. Wanita tunasusila berarti pekerjaannya maksiat, dosa atau taat, Bu, Pak? Maksiat, dosa setiap hari, karena dia sudah menjadi pekerjaannya. Begitu banyak besar dosanya, tetapi karena dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan satu amal kecil, ini si wanita ketemu anjing yang kelaparan, kehausan, mau mati. Maka kasihan dia dengan anjing itu, maka dia kemudian memakai sepatunya mengambil air di sumur, ya. Jangan tanya saya bagaimana Ustaz caranya, apakah dikerek, itu nggak usah tanya. Pokoknya dengan sepatu dia ngambil air, dan air itu kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Ngasih minum anjing lagi, itu menjadi sebab amal dia menjadi amal ahli jannah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat bagi orang yang mendapatkan taubat atau diterima taubatnya oleh Allah kecuali di mana, Bu, Pak? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kisah yang juga masyhur, pemuda yang membunuh 99 orang jadinya 100 orang. Ini sudah hafal ya, insyaallah cerita ini sudah sering. Dan apa yang dia lakukan? Kecil juga kelihatannya. Dia hanya hijrah, mau pindah tempat dari tempat resek, tempat yang membuat dia akhirnya menjadi pembunuh dan seterusnya, dia ke tempat baru, belum nyampe di tempat dia mati di tengah-tengah jalan, malaikat pun berebut, tetapi Allah telah tetapkan karena Allah telah menerima taubat dari laki-laki ini, maka bumi yang ditinggalkan disuruh untuk menjauh. Bumi, kamu menjauh. Bumi yang mau dituju diperintahkan oleh Allah untuk mendekat. Dan pada saat diukur ternyata lebih dekat ke tempat bumi yang dituju, hanya beda 1 jengkal saja, Bu. Masya Allah, ini kan kritis sekali. Dan karena kemudian dia lebih dekat ke tempat yang dituju, sebagaimana kesepakatan dari malaikat yang ketiga yang datang, maka ternyata dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga. Nah, Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 hikmah dan ibrah yang pelajaran sangat berharga dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemukjizatan besar, di mana FK UNER, FK UB, FK UI dan sebagainya belum ada, ya. Belum ada fakultas kedokteran manapun, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan detail proses penciptaan manusia yang para ilmuwan sekarang ini terkagum-kagum luar biasa. Ternyata sebelum ada ilmu pengetahuan itu, Allah dan Rasulnya telah menginformasikan dengan jelas dan detail tentang proses penciptaan manusia. Yang kedua adalah Allah telah tetapkan takdir kita
Tetapi takdir itu seperti apa, tahu atau tidak kita? Tidak tahu. Rahasia itu juga besar, karunia Allah. Karena tidak tahu, yang kita tahu adalah Allah memerintahkan kita untuk beramal dalam rangka menjadi ahli surga. Jauhkan diri kita dari amal ahli neraka. Itu saja tugas dan fungsi kita. Nah, apa nanti kejadiannya, maka yakinlah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, yang paling menentukan dalam kehidupan itu adalah akhir dari amal kehidupan kita, yakni al-khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Awal yang paling menentukan itu adalah akhir hayatnya, dan kita berharap serta berdoa kepada Allah, berusaha bersungguh-sungguh agar akhir dari hayat kita mendapatkan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah atau kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Demikian Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan satu atau dua mungkin boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebentar. Ya. Betul. Terkait dengan hadis Ya. kenapa hadis yang palsu ini masih bisa ada? Ya. Ya. Artinya dari awal kalau nanti kamu palsu, kenapa tidak dihilangkan saja oleh orang-orang yang bukan, supaya nanti tidak menjadi bahan pegangan yang menyesatkan. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinter, Pak. Pak Farid. Nggih, matur suwun Pak Farid atas pertanyaannya. Ibu dan Bapak semuanya, wabil khusus juga Pak Farid, kepada kita semuanya, sampai sekarang para ilmuwan mengakui bahwa ilmu hadis itu adalah ilmu yang paling ilmiah sepanjang zaman dan tidak ada yang mengalahkan. Bahkan kita mendapatkan originalitas Quran itu dengan ilmu hadis. Dengan ilmu hadis. Ya. Sehingga Al-Quran itu disebutkan semua riwayatnya adalah mutawatir. Kalau mutawatir sudah nggak perlu lagi diteliti. Ya. Mutawatir. Prosesnya sampai kepada kita Al-Quran sampai sekarang dan sampai akhir zaman itu dijamin oleh Allah kemurniannya sebagaimana yang Pak Farid sampaikan tadi. Ya, surat Al-Hijr ayat 15. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah punya cara terbaik ya, dalam menjaga kemurnian Al-Quran, originalitasnya. 30 juz itu semuanya mutawatir, bukan lagi sahih, di atasnya mutawatir. Nah, di dalam ilmu hadis itu terbagi dua secara besar. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, yang mutawatir salah satunya Al-Quran. Maka pentingnya ilmu hadis itu sampai kemudian menegaskan dan menentukan dan meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah murni, semurni-murninya, tidak ada perubahan sedikit pun sampai akhir zaman. Ya. Nah, yang kedua, pastinya kemudian dengan ilmu hadis, akhirnya kita menjadi tahu, paham benar mengapa kemudian di dalam hadis itu ada derajat hadis yang ada mutawatir dan ada ahad. Nah, hadis nabawi sendiri yang mutawatir itu kalau dibandingkan dengan hadis ahad lebih sedikit jumlahnya. Yang terbanyak adalah hadis ahad. Nah, nanti di hadis ahad nanti baru kemudian terbagi, ya. Tingkat makbulnya, bisa diterimanya, pengkategoriannya banyak. Salah satunya pengkategorian dalam ilmu hadis itu pengkategorian makbul, diterima atau tidak. Pada proses bisa diterima atau tidak, itu yang kita kenal dengan nanti ada yang sahih, berarti diterima. Ada yang hasan, derajatnya di bawah sahih, tapi masih bisa diterima. Ada yang dhaif. Ya, dhaif itu juga bertingkat-tingkat sampai kemudian tadi ya
tingkatan yang paling rendah itu adalah hadis palsu, ya. Hadis palsu. Maka tingkatan dari dhaif itu ada yang nanti dhaif itu bahkan nanti bisa naik kepada hasan dengan beberapa beberapa syawahid atau beberapa penguat, ya. Atau kemudian ada yang tetap masih dhaif tetapi boleh dilakukan dengan syarat-syarat demikian dan seterusnya, ya. Nah, terkait dengan hadis palsu atau maudhu, ya, itu banyak sebabnya, Pak. Banyak sebabnya. Kenapa kemudian ada hadis palsu? Yang pertama, ada orang yang membuat hadis palsu itu ketika ditanya, "Mengapa kau membuat hadis palsu?" "Saya membuat hadis palsu ini lillahi ta'ala." Itu ada, Pak. Jadi membuat hadis palsu lillahi ta'ala. Saya tuh ingin orang-orang ini gemar begini, maka kemudian tidak mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, tapi kemudian dia membuat hadis-hadis palsu, ya. Agar orang semakin dekat dengan Allah, agar dekat, ini lillahi ta'ala. Ketika ditanya lillahi ta'ala, ada begitu kan, ya. Nah, kemudian ada juga, ya, tentu ada faktor-faktor yang lain, ada faktor duniawi, ya. Ada orang bisnis mau bisnis, kemudian dia membuat hadis palsu untuk melariskan dagangannya, gitu kan. Dan di zaman itu sangat besar kemungkinannya, ya. Saya nggak hafal. Ada ustadz itu yang sangat hafal model-model hadis palsu yang menjual membuat agar dagangannya laris, ya. Banyak beberapa hadis-hadis. Dan juga ada juga tentu orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak ingin atau benci kepada Islam, yang mereka kemudian punya keahlian, dia belajar Islam, belajar hadis, dan akhirnya membuat hadis palsu, orang-orang orientalis dan sebagainya. Nah, kenapa itu tidak dihilangkan dengan kita memakai ilmu hadis yang benar? Maka fa insyaallah kita akan bisa, umat ini akan bisa terbentengi agar tidak mendasarkan kepada hadis-hadis yang palsu, ya. Dan masya Allah wa tabarakallah, saya kira perkembangan sampai sekarang menjadi lebih baik kalau kita umat ini diajak untuk mau duduk dalam majelis ilmu, kita belajar kepada hadis-hadis Al-Quran dan kemudian berlandaskan pada hadis-hadis yang sahih, ya. Termasuk misalnya ada yang mungkin awalnya bisa syubhat, ya. Misalnya ini sekarang bulan Maulid itu ketika kita mengkaji tentang Maulid, ada beberapa di antaranya pakai banyak beberapa hadis yang dhaif, ya, atau bahkan mungkin ada yang palsu, tetapi ada juga hadis yang sahih, ya. Misalnya hadis tentang Nur Muhammad, ya, cahaya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, termaktub juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 129 surat Al-Baqarah, ya, itu aku adalah perpaduan antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Allah, cahayaku sebelum diciptakannya Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Nabi Adam masih berupa tanah sehingga belum diciptakan. Dan seterusnya. Itu hadis sahih, ya. Jadi Nur Muhammad itu hadis sahih. Tapi kemudian ada juga beberapa hadis-hadis maudhu, palsu yang membersamai itu ada. Nah, kita menyaring, ya. Kita saring. Dengan saringan itulah insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, kita akan bisa liyamizal khobisa minat thayyib, menyeleksi mana yang hadis-hadis sahih hasan yang makbul bisa diterima dan mana yang tidak. Dan tentu kita berusaha untuk kalau kita menyampaikan, kalau kita mengamalkan, itu yang benar-benar berlandaskan kepada hadis-hadis yang makbul, yang bisa diterima, apakah sahih atau paling tidak hasan, ya. Sejauh usaha maksimal kita menghindarkan dari yang dhaif, apalagi yang dhaifnya jiddan, yang lemahnya jiddan bahkan sampai palsu. Ada yang Ustaz mengistilahkan saking palsunya di hadis-hadis, kumpulan hadis palsu itu enggak ada. Itu ada. Ada yang sampai demikian. Saya kira demikian, Pak. Ya. Ada lagi atau cukup? Baik. Oh, ada. Oke.
Baik, terima kasih. Beliau sampaikan tadi, Pak Sinten Pak? Pak Kurniawan. Matur suwun pertanyaannya. Beliau bertanya berdasarkan ayat 172 surat Al-A'raf yang saya kutip tadi dan beliau kutip, yakni semua ruh itu sudah bersyahadat kepada Allah. Jadi ketika ditanya, pertanyaan Allah ini menjadikan kita tahu dan kemudian yakin bahwa semua ruh itu telah dipersaksikan oleh Allah, diminta persaksiannya atau syahadatnya. Apakah aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Rabbku, ya. Syahidna, kami bersyahadat, dengan 3 makna tadi, ya. Maka ketika ruh itu ditiupkan dan akhirnya lahir, saya koreksi sedikit Bapak, begitu lahir itu dasar dari hadis Nabi SAW, hadis Muslim, riwayat Muslim sahih, kullu mauludun yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Abu Hurairah menjelaskan fitrah yang dimaksud apa? Ai fitratul Islam. Bahkan kalau kita pakai terjemahan Kemenak saja, terjemahan Depak dulu ya, karena Kemenak itu juga dijelaskan fitrah Allah yang dimaksud di surat Ar-Rum ayat 30 itu apa? Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah yang berdasarkan fitrah Allah inilah allati fataran nasa 'alaiha, Allah menciptakan manusia. Maksudnya fitrah Allah ini software yang telah ditanamkan oleh Allah kepada manusia. Maka begitu lahir dia dalam kondisi fitrah beragama dan agama tauhid. Sehingga dari orang tua apapun agamanya, bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah, fitratul Islam. Maka nanti yang tersangka pertama kalau kemudian seorang anak itu tidak berkembang sesuai dengan softwarenya, akhirnya ada malware, ada crash, ya. Ini laptop atau HP, softwarenya sudah ditanamkan, kemudian diisi dengan aplikasi-aplikasi yang isinya virus tok, begitu kan? Yang terjadi apa? Crash, trouble, error. Nah, errornya ternyata tersangka pertamanya adalah kata Nabi, fa inna abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Mengapa dia kemudian menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Begitu Pak. Jadi tersangka dan ini tentu kemudian kita menjadi paham tanggung jawab besarnya untuk menjaga software fitrah ini adalah orang tua. Ya. Sejak kapanpun dan sampai kapanpun. Walaupun kita boleh dan tentu mencarikan sekolah yang terbaik, pondok pesantren yang baik dan seterusnya, tapi tanggung jawab utama di hadapan Allah itu siapa? Orang tua. Jadi sekolahnya nggak bisa dituntut. Ya. Wah ini sekolah, kenapa kamu enggak? Kenapa orang tua? Nah, ini tanggung jawabnya. Dan begitu juga, ya takdir Allah kepada mungkin anak-anak di mana orang tuanya non Muslim, ya itu. Allah Maha tahu bagaimana cara menyampaikan kepadanya kebenaran itu. Ada enggak yang kemudian nanti akhirnya anak ini kemudian masuk Islam? Ada kan? Ada, cara Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tetap kemudian dia mungkin Nasrani dan sebagainya, maka hisab Allah nanti sangat detail, ya. Siapa yang benar-benar tetap paling bertanggung jawab, bisa jadi orang tuanya atau mungkin ada faktor-faktor lain, orang-orang lain yang juga bertanggung jawab terhadap dia tetap dalam kondisi tidak sesuai dengan fitrah tadi. Ya. Saya kira demikian. Ya. Cukup nggih, Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga sejak awal sampai akhir bermanfaat dan memberikan amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkannya kita untuk bertemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.